Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Channel. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Warung Sate. Bagaimana untuk kisah kali ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Pak Budi, seorang pemilik warung sate yang tergiur akan harta berlimpah hingga terjerat dalam kasus pesugihan. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah Pak Budi dan keluarganya berhasil terlepas dari jerat pesugihan? Saksikan kisah lengkapnya hanya di channel kami dan temukan pelajaran berharga dari cerita ini. Kisah ini merupakan kisah yang menjadi buah bibir dari masyarakat di desaku. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1990-an, di mana terdapat keluarga muda yang bernama Pak Budi, yang memiliki istri bernama Putri dan seorang anak laki-laki yang bernama Joni. Pak Budi dikenal sebagai penjual sate yang sangat terkenal dengan kelezatan satenya. Walaupun warung satenya sederhana, setiap malam warung sate miliknya selalu dipenuhi oleh pelanggan. Karena sate Pak Budi bukan hanya terkenal karena kelezatan rasanya, tapi juga karena Pak Budi selalu dapat menyediakan sate dengan rasa yang berbeda-beda sesuai dengan request dari para pelanggannya. Saat itu, kehidupan keluarga Pak Budi bisa dikatakan sederhana, namun semuanya bahagia. Dia tinggal bersama istri dan anak yang masih kecil di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Namun, di balik kesuksesan dan kebahagiaannya, terdapat sesuatu yang gelap dan menakutkan yang menanti keluarga tersebut. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Pak Budi mendapatkan kunjungan dari seorang pria misterius. Pria itu mengenakan jas hitam yang panjang. Wajahnya tersembunyi di balik topi hitam besar. Dia datang ke warung sate Pak Budi dengan langkah yang tenang tapi angkuh. "Selamat malam," ucap pria itu dengan suara yang berat dan tegas. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Budi sambil tersenyum. Pria itu duduk di salah satu meja dan memesan sate. Setelah beberapa saat, Pak Budi membawakan pesanan pria tersebut. Saat pria tersebut mulai menyantap sate, ekspresinya mendadak berubah menjadi sangat puas. Dia menatap Pak Budi dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa kagum. "Ini sangat enak. Tidak ada yang bisa membuat sate sebaik ini di seluruh desa," ucap pria itu. Pak Budi merasa bangga dengan pujian tersebut. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak bisa saja. Saya hanya selalu berusaha memberikan yang terbaik saja, Pak." Selesai makan, pria misterius itu mengajak Pak Budi berbicara, menyuruh Pak Budi untuk duduk di hadapannya. "Perkenalkan, saya Tarso. Ada sesuatu yang ingin saya tawarkan kepada Anda." "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Pak Budi yang penasaran dan menunggu pria itu melanjutkan. "Bagaimana jika saya memberitahumu cara untuk membuat sate ini lebih lezat? Kamu akan sukses lebih dari yang kamu bayangkan."
Pak Budi tertarik atas rayuan Pak Tarso. Pak Tarso kemudian tersenyum, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang usang. Ini adalah buku rahasia tentang pesugihan. Dengan mengikuti petunjuk dalam buku ini, kamu akan memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan. Pak Tarso menjelaskan tentang pesugihan. Dia bilang bahwa pesugihan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan dengan bantuan kekuatan gaib. Namun, ada harga yang harus kamu bayar. Harganya adalah sesuatu yang sangat berharga bagimu. Namun, jika kamu ingin sukses, saya rasa harga tersebut akan sebanding dengan hasilnya. Pak Budi yang merasa sangat tergoda oleh tawaran itu, langsung membayangkan betapa sukses warung sate miliknya jika mengikuti petunjuk di dalam buku tersebut. Pak Budi dengan polosnya, tanpa berpikir panjang, menerima tawaran Pak Tarso, pria misterius yang baru dikenalnya. Pak Budi kemudian mengambil buku tersebut. Ketika Pak Tarso pergi, istrinya, Putri, bertanya, "Siapa itu, Mas?" "Pelanggan, Dek," jawab Pak Budi. Putri lantas menanyakan perihal buku tua itu. Namun Pak Budi menutupi dan menjelaskan bahwa buku itu hanya buku biasa yang diberikan sebagai bayaran atas satenya. Malam itu, Pak Budi membuka buku dan memulai membaca petunjuk-petunjuk aneh yang ada di dalamnya. Ternyata ada berbagai ritual yang harus dilakukan, termasuk membuat ramuan khusus untuk satenya, serta melakukan pemujaan pada penguasa kerajaan gaib. Pak Budi merasa sedikit takut, tapi keinginan untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa takutnya. Pada keesokan harinya, Pak Budi mulai mengikuti petunjuk dalam buku itu. Ia mempersiapkan ramuan dengan bahan-bahan yang sangat langka dan sulit ditemukan. Pak Budi juga mulai melakukan ritual-ritual aneh di malam harinya, di tempat yang sangat jauh dari keramaian desa. Singkat cerita, semua usaha Pak Budi tidak ada yang sia-sia, dan dalam waktu singkat, warung sate Pak Budi menjadi sangat terkenal, tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa sekitar. Setiap malam, warungnya dipenuhi pelanggan yang rela antri panjang hanya untuk mencicipi satenya. Dan hanya beberapa bulan saja, Pak Budi mampu memperluas warung satenya. Namun, semakin lama Pak Budi merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Dia merasa ada yang aneh dengan keberhasilan yang tiba-tiba datang. Kadang-kadang, dia merasakan sesuatu yang gelap sedang mengintainya di balik bayang-bayang hitam besar. Suatu malam, saat bulan purnama kembali bersinar, saat Pak Budi duduk sendirian di dapur setelah menutup warungnya, ia merasa lelah dan merenung tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan terdengarnya suara ketukan yang pelan di pintu belakang. Pak Budi membuka pintu itu dan mendapati ada Pak Tarso, pria misterius yang sama, berdiri di depan pintu.
Pak Tarso tak berkata apa-apa dan hanya menatap Pak Budi dengan tatapan tajam. Kemudian dia masuk ke dalam dapur dan mulai melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. "Segala sesuatu berjalan dengan baik ya," ucap pria itu dengan nada dingin. "Kamu harus ingat Budi, ada harga yang harus kamu bayar." "Apa maksudnya, Pak?" Pak Tarso tak menjawab. Dia hanya tersenyum dan pergi meninggalkan dapur. Pak Budi merasakan ada sesuatu yang tak beres, sehingga Pak Budi tak bisa tidur malam itu. Sejak malam itu, Pak Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya, dan bahkan kadang-kadang dia merasa seperti diawasi oleh mata-mata yang tak tampak. Bahkan, pernah suatu malam, saat Pak Budi sedang tertidur, ia terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi tak jelas bentuknya. Pak Budi merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa sangat berat dan kaku. Pak Budi berusaha membangunkan istrinya, tapi istrinya tak tahu harus berbuat apa melihat kondisi Pak Budi. Pak Budi hanya berdoa dalam hati sampai akhirnya bayangan itu hilang dan dia dapat bergerak kembali. "Tadi aku ketindihan. Sebelumnya, aku melihat ada bayangan di pojok kamar ini." Istri Pak Budi ketakutan mendengar cerita Pak Budi. Pak Budi yang tak bisa melanjutkan tidurnya karena merasa takut yang semakin mendalam. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggunya untuk membayar harga kesuksesan yang telah ia peroleh. Beberapa minggu berlalu, saat Pak Budi sedang melayani pelanggan di warung sate. Seorang wanita tua datang dan meminta sate. Wanita itu tampak sangat lemah dan kurus. Ia memesan sate dan duduk di meja yang terletak di dekat jendela. Ketika Pak Budi membawa sate untuk wanita tua tersebut, wanita itu menatap dengan tatapan yang sangat tajam. "Saya tahu apa yang kamu lakukan," wanita itu dengan suara lembut namun penuh dengan kekuatan. "Saya juga tahu harga yang harus kamu bayar." Pak Budi merasa terkejut dan ketakutan. Wanita itu menghela nafas dan mulai bercerita tentang sebuah kisah yang sangat mengerikan. "Tubuhmu gelap, Nak. Banyak makhluk-makhluk yang sedang menunggu untuk menjemputmu di warung ini," jelas wanita tua tersebut. "Aku sudah banyak melihat orang dengan tubuh gelap sepertimu akan mendapatkan celaka. Apa yang sedang kamu kerjakan? Hentikanlah, Nak. Jangan kamu terlibat dalam pesugihan, karena kamu akan membayar harga yang sangat tinggi dan akan kamu sesali." "Aku sudah melihat beberapa dari mereka yang akan kehilangan jiwa mereka, dan sementara yang lainnya akan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan." Wanita itu mengingatkan Pak Budi bahwa setiap kesuksesan yang didapat dari pesugihan akan datang dengan konsekuensi yang sangat berat. Kekuatan gaib tak pernah datang tanpa harga. Kamu harus siap untuk membayar harga tersebut. Kasihan keluargamu. Wanita tua itu lalu pergi.
Setelah wanita tua itu pergi, Pak Budi merasa sangat tertekan. Dia mulai menyadari bahwa kesuksesan ini dapatnya bukanlah sesuatu yang berharga jika harus membayar harga yang sangat tinggi. Ia merasa sangat bersalah dan ingin mengubah segala sesuatunya sebelum terlambat. Pak Budi memutuskan untuk menghentikan segala ritual dan mengembalikan buku pesugihan itu kepada Pak Tarso. Dia mencari Pak Tarso di seluruh desa, tetapi Pak Tarso tak dapat ditemukan. Setiap warga yang ditanya, tak ada satupun yang mengenali siapa Pak Tarso. Setiap malam, Pak Budi merasa semakin tertekan dan ketakutan. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar, Pak Budi merasakan kehadiran yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran di sekitar rumahnya, serta mendengar suara-suara aneh yang tak dapat dijelaskan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang datang untuk menuntut harga dari kesuksesan yang telah dia peroleh. Akhirnya, pada suatu malam yang gelap dan mencekam, Pak Budi mendengar suara pintu depan diketuk dengan sangat keras. Dia membuka pintu dan melihat Pak Tarso berdiri di sana dengan senyum yang sangat menakutkan. "Saya sudah mencari Bapak kemana-mana, Pak. Saya mau mengembalikan buku ini," ucap Pak Budi. "Sudah waktunya untuk membayar harga," kata Pak Tarso dengan suara yang dingin serta mengerikan, dan tidak mempedulikan ucapan Pak Budi. "Saya sudah lama gak melakukan ritual di dalam buku ini, Pak. Saya mau mengembalikan buku ini ke Bapak. Saya sudah cari-cari Bapak, tapi saya gak nemu." Pak Budi merasa sangat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Ia pun berusaha melawan Pak Tarso, tetapi seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengikatnya dan membuat ia tak bergerak. Pak Budi meminta bantuan istrinya yang sudah tertidur lelap. Teriakan Pak Budi membuat istrinya terbangun dan bingung melihat kondisi Pak Budi yang mematung kaku dan berteriak-teriak. Pak Tarso melangkah masuk ke rumah Pak Budi dan mulai melakukan ritual-ritual aneh di tengah ruangan. Pak Budi meminta istrinya untuk mengusir Pak Tarso dan menghentikannya melakukan ritual-ritual itu di rumahnya. Namun, istri Pak Budi tak dapat melihat ada sosok Pak Tarso dan kebingungan dengan ucapan suaminya. Setelah beberapa saat, Pak Budi merasakan tubuhnya semakin lemah dan merasa seolah-olah jiwanya sedang diambil oleh kekuatan gaib. Dia berusaha untuk memohon dan meminta ampun, tapi semua usahanya tersebut sia-sia. Istrinya, Putri yang tak mengerti dengan apa yang telah terjadi, berlari ke depan teras rumah dan berteriak minta tolong. Tak berapa lama, warga yang sedang ronda berlarian sambil memukul kentongan sehingga menimbulkan suara yang ramai malam itu. Keramaian itu membangunkan warga di sekitarnya. Setelah sampai di rumah Pak Budi, Putri menjelaskan bahwa suaminya seperti orang kesurupan. Para warga segera berlari
ke dalam rumah Pak Budi. Namun, para warga tak melihat ada Pak Budi di dalam rumahnya. Mendengar suara ribut-ribut malam itu, Joni, anak Pak Budi, keluar dari kamar. Ia tak mengerti apa yang telah terjadi. Ia hanya bisa ikut menangis dalam pelukan ibunya. Akhirnya, pada malam itu, Pak Budi dinyatakan menghilang dari desa. Tak ada yang tahu kemana perginya. Ada yang berkata bahwa Pak Budi telah diambil dan ikut ke dalam alam gaib. Dan warung sate yang dulunya sangat populer milik Pak Budi, sejak kejadian itu sekarang sudah tutup. Istri Pak Budi dan anaknya sudah tak tinggal lagi di desa itu. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa karena di sana membuatnya mengingat akan kejadian yang menimpa keluarganya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.